Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman ya. Apa kabarnya? Kita ketemu lagi. Iya pagi Bapak. Kalau untuk yang teman-teman mungkin yang udah pernah saya ajar di semester sebelumnya, kita ketemu lagi untuk mata kuliah entrepreneur. Oke, untuk teman-teman yang mungkin yang baru pertama kali kita ketemu, perkenalkan nama saya Irwin. Nama lengkap saya Irwin Sukrisno Sugeng. Saya akan mengajar untuk mata kuliah entrepreneur untuk semester ini. Jadi mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS ya, 3 SKS, dan itu apa namanya, 3 SKS itu mata kuliah yang berbasis KBK ya, kurikulum berbasis kompetensi. Jadi dalam artian mata kuliah ini di pertemuan pertama sampai dengan pertemuan sampai dengan UTS, sampai dengan sebelum UTS itu kita tatap muka seperti ini, maksudnya online ke teori. Nanti kemudian UTS. Nah, setelah UTS kalian akan presentasi. Presentasinya itu adalah untuk presentasi project entrepreneur gitu loh. Oke, detailnya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Oke, jadi pada pertemuan kali ini saya minta untuk teman-teman juga membuat kelompok. Jadi kelompok entrepreneur mengenai teman-temannya siapa-siapa saja, kalian yang menentukan. Jadi saya nggak akan ikut campur siapa-siapa saja yang ada di kelompok kalian gitu loh. Jadi monggo aja, silakan kalian yang ngatur sendiri siapa yang mau siapa yang kelompok maksudnya kalian mau bergabung dengan siapa saja itu terserah kalian. Jadi nanti tolong saya dikasih reportnya paling lambat itu minggu depan hari Senin pagi. Jadi report itu sudah ada ke saya. Jadi kalian itu kelompok itu siapa-siapa saja dan siapa yang menjadi ketua kelompoknya gitu ya. Oke, sorry. Oke, ini Zoom ini saya rekam. Itu juga nanti kalau Zoom ini saya rekam, nanti rekaman ini akan saya upload di YouTube seperti biasa. Jadi nanti kalau kalian mau review silahkan kalian bisa review di situ gitu loh ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang belum bisa ikutan Zoom pagi ini, nanti mohon diinfo aja kalau nanti rekaman ini akan saya upload di YouTube gitu loh ya. Oke, jelas ya teman-teman semuanya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, monggo-monggo aja. Oke, buat teman-teman mungkin yang sudah melihat Satu grup berapa orang Pak? oh ya sorry lupa aku. Satu kelompok 5 orang ya. Jadi satu kelompok 5 orang. Karena ini kan kelas gabungan ya, untuk yang kelas 643B sama 643C. Oke, itu terserah kalian sih, kalian bisa atur aja. Pokoknya satu kelompok itu maksimum 5 orang gitu loh. Gitu, jadi 5 orang, jadi maksimum 5 orang. Kalau misalkan 3, kalau misalnya kamu katakan ada yang grup siswa, kita cuma ada 4 orang ya nggak masalah gitu loh. Iya, itu dulu itu yang saya jelaskan. Kemudian juga yang mengenai yang mengenai untuk seminar tunggu sebentar, ini saya share screen dulu ya. Seminar itu seperti yang saya sudah share tadi malam di grup ya, di WhatsApp grup. Itu kalian bisa cek di situ. Loh, kok nggak ada sih? Sebentar. Loh, sebentar ya, ini kok nggak muncul ininya. Oke, seperti yang sudah saya share di grup tadi malam. Jadi sebentar, ini nggak kelihatan nggak nih sama kalian? Sebentar, ini saya share screen dulu ya. Share screen. Kelihatan di grup, kelihatan di layar kalian ya. Jadi untuk seminar tematik, kelihatan ya di kalian, di layar kalian ya.
Jadi ini untuk seminar tematik itu tanggal itu dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 September. Itu jadi temanya itu untuk mengenai BSI New Generation. Jadi pilih dan tentukan passionmu sejak dini koi gitu loh. Perhatikan di sini ada registrasinya. Registrasinya itu di bit.ly kemudian slash tematik UPSI gitu loh. Ini seminar ini free ya. Ada dapat fasilitas itu e-sertifikat dan e-materi, dan sayangnya emang nggak dapat makanan gitu kan ya, karena ya ini kan online ini berbasis Zoom gitu ya. Oke, ini yang perlu diperhatikan adalah pada tanggal-tanggal ini untuk yang BSI Entrepreneur Center gitu loh. Ya, Entrepreneurship for a Better Future. Jadi untuk tanggal 22 dan sampai dengan tanggal 24 September gitu loh. Oke ya. Tolong diperhatikan itu untuk yang seminar ini yang BSI Entrepreneur Center ini ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya mungkin teman-teman? Ada yang mau ditanyakan teman-teman mungkin? Oke, aku coba masuk ke beberapa materi ya. Oke, oke, buat teman-teman mungkin yang udah mendengar yang sudah menonton video saya untuk yang passion, job dan karir itu, kenapa saya minta kalian untuk melihat di situ dulu, melihat sebentar ini saya share screen lagi. Oke, di sini kenapa saya mencoba untuk di layar kalian ada ya kelihatan ya? Ya, Pak. Oke, jobs or career ini saya coba jelasin sekilas saja. Sebenarnya kan susun ini tentang diri saya. Kalian bisa baca nanti detailnya nanti di Oke, ini keluarga. Intinya lagi nih, seorang nahkoda itu seorang nahkoda yang handal, dia pasti tidak akan dilahirkan dari laut yang tenang gitu loh. Kalau dia menjadi seorang nahkoda yang handal, berarti dia harus harus berlayar ke samudera yang ganas gitu loh. Samudera yang ganas, sedangkan dia tidak hanya sekedar berada hanya berlayar di misalnya di Laut Jawa atau hanya di Selat Sunda yang mungkin ombaknya relatif lebih tenang, walaupun juga terkadang kan juga ombaknya tinggi gitu kan pada saat di malam hari atau pada saat air pasang. Tetapi intinya adalah kalau kalian ingin menjadi seorang pelaut yang handal ya kalian harus pergi ke harus mengarungi samudera yang ganas gitu loh, yang which is yang sepanjang mata melihat itu hanya lautan aja gitu loh. Kalau kalian di Laut Jawa atau kalian nyebrang nyebrang dari Jawa ke Sumatera itu kan di di Pelabuhan Merak kan kalian mungkin udah mulai kelihatan di ujung sana tuh Bakauheni gitu loh. Itu Pelabuhan Bakauheni Lampung gitu loh. Ya kan? Atau mungkin kalian ada di mana di selat di Selat Madura itu yang penyeberangan dari di Gilimanuk kan kalian mungkin bisa melihat ujung di sana gitu loh. Mungkin kalau kalian yang pernah ke Singapura tuh dari Batam tuh naik kapal cepat di speedboat, mungkin kalian bisa ngeliat di ujung sana tuh tuh Singapura tuh dengan gedung-gedungnya gitu. Tapi kan kalau kalian mengarungi sebuah samudra yang luas, jadi sepanjang mata melihat itu ya hanya isinya ya hanya laut tok gitu loh, hanya samudra saja, nggak ada yang lain gitu. Gitu. Oke. Ini saya mau coba bahas cepat aja ya. Ini saya ambil judul itu dari bukunya Rene Soehardono itu yang Your Job is Not Your Career. Nanti akan saya jelaskan buku-bukunya yang ditulis oleh Rene Soehardono dalam pada video YouTube berikutnya ya. Dan nanti kalau tinggal ditunggu aja. Oke, pertanyaan adalah are you happy with your career? Mungkin saya pernah jelasin ini ke kalian dulu, mungkin kalau ikut kelas saya ya. Gitu kan? Are you happy with your career?
Apa sih karir itu? Oke, nanti saya jelaskan. Intinya adalah lo happy nggak dengan pilihan pekerjaan lo itu? Are you happy with your life? Happy nggak sih dengan kehidupan kalian? Are you happy nggak dengan pilihan jurusan kalian sekarang ini gitu? Kalian udah semester 3, mungkin kalian ngerasa oh kayaknya gue dijorokin atau apa atau mungkin ngerasa oh ini kayaknya kurang cocok gitu jurusan ini dengan saya atau apapun itu gitu loh. So what gitu loh. And then next-nya apa gitu kan? Oke, happiness level untuk jurusan kalian apa sih kira-kira di level di sebelah mana sih? Sebelah ekstrem kiri atau ekstrem kanan? Ekstrem kiri happy, ekstrem kanan bosan gitu loh. Lo care nggak? Oke. Why do you have to go to work? Mungkin kalau bagi teman-teman yang kerja gitu ya, kuliah sambil kerja atau mungkin kalian ngelihat kakak kalian atau mungkin saudara kalian tuh kenapa sih mereka harus kerja gitu loh? Is it because of money, only money, atau ada keluarga yang menjadi tanggungan mereka, atau mungkin hanya sekedar untuk mengisi waktu daripada gue di rumah nggak ngapa-ngapain, yang mendingan gue keluar ya iseng-iseng gue dapat duit gitu loh. Who knows kan? Oke, menurut kalian kira-kira your job itu sama nggak dengan job itu sama nggak dengan karir? Your job is not your career, sesuai dari dengan judul bukunya ya. Job itu belongs to the company, career belongs to you gitu loh. So career talks about your dreams. Jadi kalau karir itu bicara mengenai impian kalian, mengenai harapan-harapan kalian gitu, dan juga mengenai hidup kalian gitu loh. So don't just accept the job, instead choose the job that suits to your career. Jadi kita harus memilih pekerjaan yang sesuai dengan karir kita. Tapi Pak, gimana Pak dalam kondisi saat ini, misalnya dalam kondisi pandemi seperti ini, yang bahkan yang udah kerja pun juga di PHK, yang mungkin kalian yang kerja part timer, atau yang kerja jadi karyawan harian atau karyawan kontrak, ya kontraknya nggak diperpanjang, kalian nggak dapat schedule lagi, ya banyak seperti itu gitu kan. Even saya pernah kenalan dulu dia pernah jadi atasan saya dulu di kantor, terus dia pindah kerja ke perusahaan lain, jadi manajer naik beberapa tahun, kemudian saya dengar waktu kemarin tahun 2019 November 2019 dia sudah di PHK gitu loh. So jadi gimana gitu kan? Tapi intinya adalah bagaimana kalian bisa mengenal diri kalian dulu gitu loh. Don't just find a better job, instead run for brighter career gitu loh. So job is only a vehicle that can take us to the place where we want. Jadi pekerjaan itu hanya sekedar sebuah kendaraan yang akan mengantar kita ke tempat yang kita tuju gitu loh. So you might have attachments to your job, tetapi itu job itu tidak akan pernah menjadi milik kalian. Oke, ini kalian bisa baca sendiri. Oke, job ini tadi seperti saya bilang, job itu belongs to the company gitu ya. Sedangkan kalau karir itu, nah ini yang saya mau fokus di sini. Karir, it's all about yourself. Bagaimana sih kalian bisa, bagaimana kalian itu bisa mengenal diri kalian. Jadi dalam hal ini mengenai apa sih keunikan kalian dan juga mengenai passion kalian. Kemudian juga bagaimana kalian bisa bisa hidup memiliki kehidupan yang meaningful. Jadi meaningful itu berguna gitu loh. Itu berhubungan dengan purpose of life, tujuan hidup. So how you want to be remembered when you pass away. Pada saat kalian sudah tiada, kalian itu ingin diingat seperti apa gitu. Berarti kita bicara mengenai value kalian. And then how to think positively in your life. It's about your motivation, itu mengenai motivasi hidup gitu loh. Kemudian spirit to make changes in life now. It's about your action gitu loh. Jadi how to achieve happiness and satisfaction in life. Oke, nanti kalian bisa nanti lihat di video klip saya nanti itu yang di YouTube. Saya mau coba langsung ke sini mungkin. Kalian sudah tahu belum sih apa yang menjadi passion kalian gitu loh. Kalau kalian udah ngelihat videonya itu kan mungkin kalian udah bisa ngebayangin, so what is your passion gitu loh.
Ini kan berarti kan kalau passion itu berhubungan dengan karir kalian. Bukan? Passion, it's not what you are good at, it's what you enjoy the most gitu loh. Pernah nggak sih kalian mendengar pepatah kerjakan hal yang kita sukai, maka tidak satu hari pun kita perlu bekerja gitu loh. Jadi bekerja sesuai passion akan menghasilkan renewed energy, jadi energi yang terbarukan ya seperti hal kayak matahari gitu loh. Oke, ini passion kalian bisa baca. Jadi intinya adalah mengenai aktivitas yang membuat kita merasa berdaya. Kira-kira apa tuh? Mengajar, menulis, meneliti, merancang, mengkaji, atau menjelajah, atau apa gitu kan? Atau mungkin juga mengenai suatu hal-hal atau subjek yang kita sukai. Contohnya apa misalnya ya, musik, otomotif, mungkin kalau buatan cowok, kopi gitu loh, buku. Oke, ini kalian bisa baca. Anyway, passion itu belum tentu suatu hal yang menjadi kemahiran kita. Oke, kita lihat di sini ada dua komponen dari passion. Yang pertama itu adalah interest, subject of fascination. Yang kedua itu adalah specific activities gitu loh. Oke, ini kalian bisa baca kalau nanti saya mau coba di sini. Passion statement. Jadi sebenarnya inti dari penjelasan saya yang dari sebelum itu adalah saya sebenarnya ingin kalian bisa membuat passion statement kalian itu seperti apa gitu loh. Jadi saya merasa, contoh seperti ini, saya merasa berdaya setiap kali mendapatkan kesempatan untuk menyusun strategi layanan konsumen untuk perusahaan jasa agar pelanggan memperoleh kenikmatan yang maksimal gitu loh. Saya merasa waktu berlalu dengan cepat setiap kali berdiri dan berkreasi di panggung. Saya paling menikmati setiap kali berbicara di depan publik yang saya kenal mengenai pendidikan. Saya merasakan puncak keasikan setiap kali mementaskan tarian baru di panggung sebagai bentuk ekspresi pesan tertentu. Oke, next, saat-saat terbaik muncul setiap kali saya berkesempatan memberikan paparan atau presentasi soal strategi digital kepada para pengambil keputusan di organisasi. Saya yakin mereka memperoleh manfaat dari diskusi ini. Nah, ini passion saya. This is my passion. Jadi tradisional kuliner. Jadi ya seperti misalnya kayak nasi goreng, gado-gado, soto gitu kan sebenarnya tuh kesukaan saya. Walaupun mungkin saya mau mulai mengurangi karena ya masalah ya berat badan dan juga ya usia. Terus kemudian juga kopi itu pasti nggak bisa saya tinggalin gitu loh. Kalau saya berada di kelas, di masa sebelumnya pandemik itu saya mengajar mahasiswa di kelas itu juga merupakan passion saya gitu loh. Dimana saya juga bisa memberikan inspirasi dan juga saya bisa mengembangkan diri kalian, people development juga berhubungan dengan edukasi dan juga berhubungan dengan ya kadang-kadang juga saya suka nongkrong bareng sama dengan mahasiswa saya gitu loh. Books itu kalau kalian nanti kalian bisa lihat di video saya berikutnya di video di YouTube nanti kalian bisa cek buku-buku saya. Kemudian juga ya otomotif, juga batik gitu kan. Itu juga bagian dari passion saya gitu loh. So, bad news is good news. Jadi hanya 1 dari 10 orang yang bisa membedakan antara passion dan profesi. So, jadi apa yang menjadi passion kalian? Gitu loh. Oke. Oke, sebentar ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanya mungkin? Guys, any questions? Silahkan kalau mau ditanya. Oke, saya mau coba masuk dulu ke pelajaran kita ini untuk yang entrepreneur. Oke, sebentar ya.
Oke, sorry. Oke, kalian sudah punya itunya kan apa namanya? Sudah ada slide-nya kan ya, teman-teman semuanya? Ada punya slide-nya entrepreneur. Kalau misalnya nanti belum ada, nanti bisa saya share. Nanti kalian juga bisa cek itu di mana di e-learning, e-learning@bsi.ac.id. Oke, saya share screen lagi ya untuk di sini. Oke, guys, ada yang mau ditanya dari penjelasan saya tadi mengenai apa namanya ya, mengenai your job is not your career. Kalau ada, monggo silahkan ditanyain. Enggak, Pak. Oke, kita lanjut dulu aja di sini ya. Oke, sudah kelihatan di layar kalian ya semuanya ya? Tunggu, saya bikin bukti presensinya. Sebentar, just a moment. Oke, entrepreneurship. So, jadi saya jelasin sedikit yang mengenai dasar pemikiran kenapa sih kita harus kasih mata kuliah entrepreneur gitu loh. Apalagi dengan kondisi seperti ini ya. Tujuan awal kita tuh sebenarnya kampus, jadi pihak kampus tuh ingin mendukung dan juga menjalankan visi misi Universitas BSI untuk menciptakan entrepreneur di kalangan mahasiswa. Jadi kurang lebih itu 1.000 wirausaha baru gitu loh. Tapi nggak dijelasin 1.000 wirausaha baru dalam jangka waktu berapa lama gitu kan. Jadi sebenarnya sih visinya masih agak-agak blur gitu ya. Misalnya kan kalau kalian kan pengen misalnya kalian ingin jadi sarjana atau kalian ingin lulus kuliah pasti kan ada targetnya kan. Ya nggak hanya sekedar lulus D3 atau lulus S1 doang, tapi kapan gitu kan ya. Nah kemudian yang kedua juga kita punya keinginan kampus itu sebagai kampus yang berbasis entrepreneurship gitu loh. Dan juga yang seperti yang kalian tahu juga ya, memang jumlah lowongan pekerjaan dunia industri itu tidak sebanding dengan jumlah lulusan perguruan tinggi. Jadi maksudnya gini, kalau kalian misalnya ngelamar ke satu pekerjaan, misalnya saya katakanlah ya misalnya posisinya apa, maksudnya posisinya programming atau posisinya misalnya accounting gitu ya, accounting staff. Mungkin dibutuhkan cuma paling maksimum dua accounting staff. Tapi kalian lihat berapa banyak lamaran yang ditujukan kepada perusahaan gitu loh. Pasti lebih dari 2 gitu kan, mungkin bahkan 10, bahkan mungkin lebih dari 10, bahkan 100, mungkin bahkan sampai ribuan gitu loh. Ya kan? Nah, jadi dengan melihat kondisi seperti itu dan juga apalagi kayak kondisi seperti sekarang ya di mana dengan pandemi Covid ya di mana semuanya semua dunia usaha, dunia industri itu teriak ya. Jadi karena pandemi Covid ini memberikan dampak kepada perekonomian, dampaknya itu juga sangat signifikan gitu kan. Bahkan kalau kalian pernah dengar itu sampai kepada orang yang terkaya di Indonesia itu yang punya yang punya sampul yang punya grup Jarum itu mengirimkan surat kepada Pak Jokowi gitu loh. Dia istilahnya ya dia mengeluhkan kondisi seperti yang sekarang ini, dia meminta supaya ya kalau bisa ya PSBB itu jangan sampai ada PSBB lagi gitu loh. Gitu kan kalau pernah lihat pernah dengar beritanya. Oke, kita bicara sekarang mengenai konsep pembelajarannya. Konsep pembelajarannya itu pertemuan pertama itu penjelasan mengenai kontrak perkuliahan. Terus kemudian tadi saya bilang tadi yang mengenai seminar wajib. Entrepreneur fair sih nggak ada ya karena ini kan lagi pandemik ya, jadi kita nggak mungkin ngadain entrepreneur fair. Kemudian juga
presentasi penilaian nanti saya akan jelaskan, kalian bisa lihat itu di mana di e-learning di e-learning saya. Kemudian juga lembar tugas mahasiswa, pembagian kelompok, dan juga sebenarnya saya nanti akan ada pembuatan resume untuk film Mary Riana untuk yang mimpi $1 juta gitu. Kemudian nanti pertemuan pertemuan berikutnya itu akan pembahasan sesuai dengan slide, dan juga nanti di pertemuan ketiga ada pembahasan sesuai dengan slide, juga ada bimbingan untuk bisnis plan. Kemudian juga pertemuan keempat dan ketujuh itu kita akan ada bimbingan bisnis plan. Jadi sebaiknya kalau mulai dari sekarang kalian itu sudah membentuk kelompok ya, dan juga dan juga mulai coba memikirkan kira-kira konsepnya apa. Jadi itu lebih kepada konsep gitu loh. Jadi sebenarnya lebih kepada konsep gitu. Jadi nggak harus yang jualan. Mungkin kalau di semester lalu kan lebih kepada jualan. Jadi kan melihat berapa revenue yang didapat. Tetapi kali ini kita lebih kepada melihat kepada konsepnya gitu loh. Oke, ini untuk presentasi penilaiannya seperti ini. Jadi ini presentasi penilaiannya seperti ini ya. Jadi kalian bisa lihat berapa persen yang untuk kehadiran, berapa persen untuk yang UTS, kemudian juga tugas, kemudian juga UAS, kemudian juga untuk yang kehadiran, itu kalian bisa cek di situ gitu loh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya mungkin teman-teman? Any questions? Ada yang ditanyakan? Nggak ada, Pak. Oke, lanjut ya. Jadi 20% kehadiran, kemudian juga 25% itu untuk tugas. Ini yang saya bisa bantu untuk yang di 20% kehadiran dan juga 25% tugas. Sedangkan kalau untuk UTS saya nggak bisa bantu. UAS saya masih bisa bantu, tapi itu tergantung dari kalian semuanya. Jadi di mana di sini di UAS itu ada unsur kehadiran pada seminar. Jadi pada seminar Zoom tadi yang saya sudah jelasin tadi ya. Gitu. Oke ya. Oke, untuk yang tugas tadi mana tuh? Oke. Oke, rencana tugas mahasiswa itu RTL menggunakan nanti kalian bisa baca, tapi mungkin lebih kepada sini nih. Jadwal seminar wajib untuk seminar wajib untuk kalian itu kalian bisa cek itu di di BSI di website ini di bec.bsc.ac.id ini sesuai dengan surat edaran. Kemudian juga pelaksanaan seminar juga ini di sini ya. Ada juga tadi pelaksanaan seminar juga tadi sudah ada ya di penjelasannya ini yang di Bitly itu ya. Dia pakai Google Form gitu loh. Oke, tolong perhatikan bahwa ketidakhadiran teman-teman mahasiswa dalam seminar wajib entrepreneur itu akan dianggap bahwa kalian itu tidak nilai UAS kalian itu akan menjadi bermasalah dengan nilai UAS kalian gitu loh. Kalau sebelumnya memang tidak bisa mengikuti entrepreneur fair gitu loh, jadi nggak bisa ikut. Kalau nggak jadi seminar, berarti kalian nggak ikut entrepreneur fair dan nilai UAS kalian itu menjadi 0 gitu kan. Oke, jumlah kelompok itu disesuaikan dengan jumlah mahasiswa, tapi kalau saya lebih prefer sih satu kelompok itu 5 orang aja ya, karena kalau udah kebanyakan ya nanti kalian bingung, gue ngerjain apa gitu. Jadi sebaiknya satu kelompok itu maksimum 5 orang. Maksimum 5 orang dalam artian berarti kalian bisa jadi mungkin cuma 3 atau 4 gitu kan. Oke, presentasi ini nanti akan dilakukan setelah UAS ya. Setelah UAS, setelah UTS. Dan waktunya itu maksimum 90 menit. Jadi presentasi berikut dengan tanya jawab gitu loh. Jadi beberapa tema-tema studi kasusnya itu bisa jadi mungkin yang berhubungan dengan berhubungan dengan jurusan kalian, misalnya mengenai startup teknologi, atau mungkin juga kalian mencoba untuk perusahaan-perusahaan mencoba membuat konsep perusahaan jasa atau perusahaan konsep jasa, jadi memulai usaha jasa seperti apa, nanti kalian bisa jelaskan di situ pada kelompok kalian ini gitu.
Oke, perhatikan untuk pertemuan kedua, ketiga, keempat, itu dan pertemuan ketujuh, jadi masing-masing kelompoknya dapat berkonsultasi dengan dosen terkait perkembangan pelaksanaan bagaimana bisa menciptakan bisnis atau usaha. Dosen akan memberikan penilaian yang terdapat pada lembar tugas mahasiswa, nanti bisa di. Kemudian juga entrepreneur fair ini nggak ada ya, jadi kalian langsung kepada presentasi, gitu kan ya. Kemudian presentasi dilaksanakan setelah yang jelas presentasi dilaksanakan setelah UTS gitu loh. Oke, ini beberapa contoh-contoh yang atau semester yang lalu ya untuk yang seminar wajibnya. Dan untuk dokumentasi entrepreneur fair seperti ini. Itu oke, sampai sini ada yang mau ditanya mungkin teman-teman? Any questions? Nggak ada, Bapak. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini kan nanti break dulu ya. 2 menit lagi kita break karena ini kan 40 menit. Nanti saya kasih link yang barunya untuk Zoom-nya ya. Oke, and then next sampai sini nggak ada yang bertanya. Oke, untuk dokumentasi seperti ini. Oke, nanti kalian bisa. Kalian ini ketamang atau beberapa tahun-tahun yang lalu memang banyak ya usaha-usaha itu dalam bidang kuliner ya. Tapi kalau saya sih sekarang saat ini saya tidak prefer usaha kuliner, tetapi lebih kepada kalian bisa menjelaskan konsep gitu loh, lebih kepada konsep karena kan kita kan tidak ada pertemuan tatap muka, kita kan semuanya secara online ya, secara daring. Jadi saya menginginkan kalian coba memberikan konsep gitu loh. Gitu. Oke, ini untuk tugasnya ya. Untuk tugasnya itu saya minta ya ini mahasiswa wajib menyaksikan video inspirasi. Jadi kalian bisa cek di YouTube. Jadi dari film Mary Riana Mimpi $1 Juta. Kalau saya itu kan akan lebih baik kalian melihat filmnya. Kalau saya minta kalian untuk baca novelnya butuh waktu kan. Tapi saya lebih prefer ya kalian coba nonton filmnya aja Mary Riana gitu loh, Mimpi $1 Juta. Dan juga nanti akan ada beberapa video-video lain yang akan saya berikan kepada kalian tuh ya, sebagai untuk tugas tambahan gitu ya. Oke, tugas itu merupakan tugas individu ya. Tugas individu, jadi kalian tugas individu ini kalian ketik aja, kalian membuat resume. Jadi misalnya resume kira-kira, jadi resume itu contohnya gini, masalah yang dihadapi apa, kemudian waktu itu kan Meridiana kan masalah apa pada saat kerusuhan gitu kan ya, kerusuhan misalnya ruko orangnya itu terbakar, kemudian akhirnya dia karena dia merasa tidak aman untuk berkuliah merasa tidak aman, akhirnya Meridiana itu kuliah di Singapura dan dia harus berhutang gitu kan. Nah kemudian bagaimana pengalaman dia selama di Singapura yang dia makan Indomie setiap hari. Kemudian ya kemudian akhirnya dia lulus, dia kerja di Singapura. Kemudian dia bercita-cita untuk menjadi seorang milioner sebelum usia 30 tahun. Nah, itu kalian bisa dikembangkan di situ gitu loh, oke? Jelas ya teman-teman ya? Tugasnya kapan dikumpulin, Pak? Paling lambat itu sebelum UTS deh ya. Oke? Jadi paling lambat kalian kumpulin itu sebelum UTS. Jadi kan nanti kalian masih ada waktu, masih ada waktu untuk untuk kerjakan gitu loh. Ada juga nanti beberapa tugas-tugas tambahan dari saya juga ya sama tuh juga lebih kepada melihat beberapa video-video, nanti saya tunjukkan videonya gitu. Oke, ini kita break dulu ya. Kita break dulu. Nanti saya kasih kalian link yang barunya ya. Kita break dulu 5 menit. Nanti setelah itu akan saya kasih linknya link yang baru. Nanti semua video-video semua Zoom ini saya rekam. Kemudian nanti kalian bisa cek nanti di YouTube kalian ya. Gitu ya. Oke, guys. Any questions? Nggak ada, Bapak. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Kita break dulu ya 5 menit. Nanti saya kasih link yang baru. Nanti kalian bisa masuk ya. Oke, guys. Oke.